Baik, kita lanjutkan lagi. Masih tetap dalam sub pokok bahasan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Sin sudah, cos sudah, sekarang tangan. Bagaimana kita menemukan dulu rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tangan. Tangan A plus B dan tangan A min B. Coba ya, kita cari ya. Kita mulai dengan rumus yang tangan A plus B, atau boleh juga alfa plus beta ya. Kita paham bahwa tangan itu adalah sin per cos, betul ya? Sin per cos. Nah, karena sudutnya A plus B, maka sinnya pun haruslah A plus B. Begitu pula dengan cos, cosnya adalah cos A plus B. Oke. Nah, dari sini kita bisa, ini kan sin A plus B adalah sudut jumlah dan selisih sudut pada sin. Kita sudah tahu bahwa ini adalah sikokosi ya. Sinus A cos B plus cos A sin B, gitu ya. Nah, kalau yang cos itu singkatannya kokosisi, lupa tadi ya. Lupa yang pada video sebelumnya, lupa kita kasih singkatan. Kalau sinus sikokosi, kalau kosinus kokosisi ya. Jadi jangan lupa kalau kosinus itu singkatannya adalah kokosisi. Di sini min plus. Jadi kalau dia plus maka jadi min, kalau min jadi plus, kokosisi ya. Maka kalau kokosisi jadi ini cos A cos B. Ingat kalau dia plus jadi min sin A sin B. Nah, ya. Nah, tahapan berikutnya adalah ini kita bagi dengan masing-masing, berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan atau dikali dengan ya. Dibagi boleh, dikali boleh ya. Ini masing-masing kita bagi dengan yang di atas, ini kita bagi dengan cos A cos B. Ini dibagi dengan cos A cos B, atau kalau dalam penulisan itu gini ya, 1 per cos A cos B gitu ya. Tentu kita juga harus adil bahwa kalau di atas dikalikan dengan 1 per cos A cos B, maka di bagian penyebut juga harus dikali dengan 1 per cos A cos B. Pak, kenapa dia harus dikali dengan cos A cos B? Boleh tidak dikali dengan yang lain? Boleh, tetapi tidak akan kita dapati hasil akhir daripada rumus tangan A plus B yang paling sederhana. Tidak ketemu. Ya, kenapa ini boleh kita pakai? Ini kan kalau dibagi kan sama-sama nilainya 1. Jadi kalau sesuatu yang dibagi dengan 1 kan tetap tetap misalnya A dibagi 1 ya tetap A, tidak berubah. Atau A kali 1 ya tetap A. Artinya kita dalam rangka mengubah bentuk. Itulah kenapa ketika kita belajar akar itu namanya akar sekawan ya. Kenapa akar sekawan? Itu tadi hanya untuk merubah bentuk. Contohnya begini, 2 akar 2. Kan ini dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Ya. Maka jadinya 2 akar 2 per 2. Oh, berarti jawabannya adalah akar 2. Nah, akar 2 dengan 2 akar 2 ini bentuknya beda, tapi nilainya sama. Kalau pertanyaannya muncul, Pak, boleh tidak kalau dikalikan dengan akar 3 per akar 3 misalnya? 2 per akar 2 kami kalikan dengan akar 3 per akar 3. Boleh tidak? Boleh. Nanti hasilnya 2 akar 3, di sini 3. Berarti jawaban, ini akar 6 ya, sorry. Ini akar 6. Maka nanti jadi jawabannya berapa? 2 akar 3 per akar 6. Boleh tidak ini? Ini boleh. Benar tidak? Benar. Ya, gitu ya. Tetapi masalah ini akar 3 ya. Tetapi masalahnya adalah yang kita inginkan tidak tercapai. Yang diinginkan adalah tidak lagi penyebutnya dalam bentuk akar. Kenyataannya sekarang masih dalam bentuk akar. Maka ini dibolehkan tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini dibolehkan dan dibutuhkan karena hasil akhirnya penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar.
Ya. Kenapa ini boleh? Karena akar 3 dibagi akar 3 juga satu. Artinya sah karena tidak akan merubah nilai. Gitu ya. Ini juga 2 akar 2 adalah satu, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kamu 2 akar 2, yang di sini dikalikan akar 4, yang di sini dikalikan akar 5. Nah, ini tidak boleh. Nyambung ya. Itu kenapa alasan dikali dengan 1 per cos A cos B, dan ini juga 1 per cos A cos B. Kalau seandainya ini sin A, sin B boleh tidak Pak? Boleh, tetapi tidak menemukan jawaban yang kita inginkan. Jadi tidak ketemu formula rumusnya. Nanti ketemu jawabannya tidak lagi dalam bentuk sederhana. Tujuan mengalihkan ini adalah merubah bentuk yang pecahan yang kompleks ini kan panjang ya, sin A cos B ini panjang. Disederhanakan, itu maksud dan tujuannya. Nah, kalau dikalikan dengan yang bukan cos A cos B, maka ini akan menjadi jauh lebih repot. Nanti akan ada bentuknya menjadi bentuk yang sulit untuk dihitung. Nah, tidak ketemu maksud dan tujuannya. Itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus ini, ya supaya jawabannya itu sederhana sehingga bisa menjadi formula. Yang namanya formula itu adalah awalnya panjang menjadi pendek. Gitu ya. Kalau batas ini boleh tidak? Boleh. Tidak ada yang menyalahkan ketika kamu menyelesaikan soal tangan itu pakai ini. Tapi masalahnya ini begitu panjang. Ada 4 kali perkalian. 1, 2, 3, 4. Belum lagi dijumlahkan, dikurangkan, lalu dibagi. Nah, itu ya. Jadi tolong dipahami, dalam matematika kita boleh merubah bentuk, tapi dengan syarat tidak boleh merubah nilai. Sering Pak katakan, sama baik kita merubah duit misalnya 100.000 itu menjadi 10.000 10 lembar. Ya kan? Nah, misalkan begitu. Kamu punya duit 100.000 nih. Nah, ini biar paham ya. Ada duit 100.000. Lalu kamu dapat amanah untuk membagi 100.000 ini dengan 10 orang anak. Ya, dengan 10 orang anak. Maka tentu saja 100.000 ini akan kamu buat menjadi 10.000. 10.000 ya, sebanyak 10 kali. Gitu kan? Boleh tidak kalau seandainya 100.000 itu diubah menjadi 50.000 tapi 2 lembar? Boleh tidak? Boleh. Tetapi sekarang 50.000 2 lembar ini akan dibagi dengan 10 orang anak, pas tidak? Tidak pas. Nah, maka boleh dikalikan dengan 2, 50.000 kali 2 ini juga boleh. 10.000 kali 10 juga boleh. Dan 25.000 kali 4 juga boleh. Sama-sama 100.000. Tetapi mana yang paling pas? Yang paling pas adalah 10.000 kali 10. Karena yang nak dibagi adalah 10 orang anak. Itu analoginya. Nah, 2 boleh, tapi repot. Ya, bagaimana membagi uang 50.000 sebanyak 2 lembar kepada 10 orang anak? Kan repot. Masa dibagi 4 50.000. Itu ya. Ini sebagai ilustrasi supaya kamu paham, begitulah pola pikir matematika. Oke, sekarang kalau begini maka penulisannya adalah semuanya dibagi. Berarti sin A cos B kita bagi, nanti ini plus cos A sin B nanti kita bagi, yang di bawah sini per gitu ya, cos A cos B nanti ini dibagi, dikurang sin A sin B, maka ini juga dibagi dengan yang ini tadi. Nah, perkalian 1 per itu sama dengan pembagian ya. Perkalian 1 per itu sama dengan pembagian. Berarti ini jadinya cos A cos B, ini cos A cos B, ini pula cos A cos B, ini pula cos A cos B. Sampai sini nyambung? Nyambung ya. Nanti yang penjelasan yang tadi ya. Misalnya 3 dikali dengan setengah itu sama saja dengan 3 dibagi 2. Jadi perkalian 1 per itu sama dengan pembagian. Nah, sekarang baru kita sederhanakan. Kita pakai biru ya. Ini kan habis nih. Ya, kita pakai yang ini. Nah, cos ini kan habis. Dicoret itu maknanya jadi 1 ya. Cos bagi cos kan 1. Sisanya adalah sin A per cos A. Kalau kita tulis, ini jadinya adalah sin A per cos A. Sin A per cos A.
ditambah dengan, nah ini habis, sin B per cos B per, ini habis semua nih karena bagi ya, tinggal 1 dikurang yang habis yang mana nih? Udah habis ya, jadi 2. Satunya sin A per cos A dikali dengan sin B per cos B. Nah, dari sini kan kita bisa pahami bahwa sin per cos itu kan tangen, berarti ini tangen A. Ditambah dengan sin B per cos B tangen B. Dibagi dengan 1 per sin per cos adalah tangen A. Sedangkan yang ini tangen B. Nah, dapatlah bahwa tangen A di sini ya, tangen A plus B itu adalah tangen A ditambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Nah, kan dari yang sebanyak ini menjadi bentuk yang sederhana. Inilah yang disebut sebagai rumus penjumlahan dua sudut pada tangen. Sampai sini oke ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kalau negatif? Nah, sama-sama langkahnya sama seperti yang lalu, yang pada sin dan cos juga sama. Ya tinggal kita tulis ya. Jadi kita cari bahwa di sini saja lah ya. Kita buat kotak di sini supaya dalam satu frame ya. Nah, kita buat kotak di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau cari tangen A min B itu kan sama saja dengan tangen A plus min B, gitu kan? Sedangkan tangan A plus B itu ini, berarti jawabannya adalah, tinggal kita ganti ya. Ini apa namanya, A-nya adalah A, B-nya adalah negatif. Tinggal kita ganti. Berarti jawabannya adalah tangen A gitu ya, ditambah tangen min B gitu, per 1 dikurang tangen A dikali dengan tangen min B. Nah, kalau tangen min B itu sama dengan min tangen B, sama seperti sin ya. Sin juga begitu, kalau sin min B jadinya min sin B, kecuali cos. Kalau cos dia negatif jadinya tetap positif. Nah, berarti ini berubah menjadi min ya, geser ke sini ya. Berarti tangen alfa dikurang tangen beta. Di sini 1 min tangen alfa dikali, ini mestinya di sini ya. Ini geser aja nanti ya. Kita hapus dulu ya. Tidak pas, tidak cukup yang ini. Kita ulang dulu yang ini. Jadi yang ini tadi tangen, kita ubah dulu, tangen A, ini jadi min ya, ditambah min tangen beta. Di sini 1 min tangen alfa atau A dikali dengan min tangen beta. Sehingga ini plus minus ya. Jadinya tangen alfa dikurang tangen beta. Sementara yang sini 1 min, min kali min ya, plus ya, plus tangen alfa tangen beta.
Jadi ini tangan alfa min beta. Yang tadi, yang punya kita tadi, ini ya tangan alfa A plus beta. Nah ini lihat ya. Jadi yang ini yang minus, nah ini yang positif. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan, kita buatkan satu rumus supaya mudah dipahami, mudah diingat. Jadi rumusnya adalah kalau tangan, ya, tangan alfa plus minus, nah, plus minus ya, yang minnya ya yang ininya gitu. Ini tangan A ya, plus nanti yang ini plus minus beta itu sama dengan tangan alfa. Ingat kalau plus dia, kalau min dia min, berarti ini plusnya di atas, minnya di bawah. Tangan beta per 1. Lihat kalau plus dia min, kalau dia min jadinya plus, berarti dibalik. Ini min plus tangan alfa, tangan beta. Nah, perhatikan nih. Kalau dia min, jadinya min. Tapi kalau dia min, maka di sininya jadi positif yang ininya. Terbalik ya. Jadi kalau dia min, ini juga nih. Nah, nih. Kalau dia positif, tapi giliran dia posisinya positif yang di atas, maka di sininya jadi negatif. Ini kita perjelas dulu. Ini min, ini plus ya. Jadi ulang lagi. Kalau dia di atas itu plus, semua plus, maka yang di bawahnya adalah negatif. Kita lingkari ya, plus. Tapi kalau yang negatif, maka di sininya negatif, yang di bawahnya yang menjadi positif. Nah, inilah rangkuman dari dua rumus tadi. Ya, kalau misalnya merasa bingung Pak, ya sudah buat satu-satu, ya sudah. Ini yang plus, nah ini plus, nanti di bawahnya yang negatif. Tapi kalau yang negatif, ininya negatif, tapi yang di bawah adalah yang positif. Nah, inilah konsep bagaimana menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tangan. Maka pada video nanti selanjutnya akan kita bahas contoh soal sekaligus untuk kos dan tangan.